Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Aini dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Banyuwangi. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus atau isu tentang korupsi di bidang keagamaan. Korupsi di Indonesia terbukti tak kenal batas, termasuk nilai dan kepentingan keagamaan. Korupsi dana dan proyek keagamaan menjadi ironis, mengingat bahwa agama mengajarkan nilai-nilai moral atau akhlak dan kebaikan di dalamnya. Pendekatan agama pun kerap digunakan dalam upaya pencegahan korupsi. Namun masih marak terjadi korupsi di bidang keagamaan, terlebih yang terlibat merupakan pejabat atau tokoh agama dari institusi keagamaan itu sendiri. Teori Robert Klitgaard yang menyatakan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan tersebut termasuk hal yang memperoleh seperti keuntungan, status, uang untuk diri pribadi, dan melanggar aturan pelaksanaan yang ada. Membahas mengenai fenomena korupsi di bidang keagamaan, beberapa kasus pernah terjadi di wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang dengan kerugian negara yang mencapai 130 miliar. Dengan anggaran yang fantastis dari APBD Sumatera Selatan pada tahun 2015 dan 2017 ini seharusnya berdiri masjid yang digadang-gadang menjadi masjid termegah se-Asia Tenggara itu. Namun sayangnya saat ini hanya tersisa puing-puing yang mangkrak dan berlumut. Berita ini seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch pada 12 November tahun 2021 yang dikutip oleh media antikorupsi.org. Emil Durkheim mengatakan bahwa agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sedangkan korupsi menurut Nurjana adalah suatu perbuatan tidak baik, buruk, curang, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma agama, mental, dan hukum. Kasus korupsi dana dan proyek keagamaan banyak muncul mulai dari penyelenggaraan haji, Al-Quran, pembangunan masjid, hingga bantuan kepada lembaga keagamaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa rumus korupsi memang sesederhana sepanjang ada peluang, korupsi dapat dilakukan. Tidak ada nilai kemanusiaan dan agama yang menjadi batasannya. Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan individu atau masyarakat saja, tetapi pemerintah sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk ikut serta dalam andil untuk mencegah korupsi, yaitu dengan cara memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap kasus korupsi, menerapkan hukuman yang tegas dan adil kepada para pelaku korupsi, dan meningkatkan transparansi pengeluaran anggaran. Pemerintah juga perlu melibatkan tokoh agama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya moral dan spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kasus ini, saya sangat menyayangkan karena perbuatan korupsi di bidang keagamaan merupakan tindakan yang merusak moral. Karena agama atau institusi agama adalah suatu tempat yang suci dan bergerak di bidang kebaikan di dalamnya. Karena jika terjadi korupsi di dalamnya, maka akan menodai institusi itu sendiri dan menodai iman seseorang serta merugikan negara dan orang lain, baik secara materi dan mental seseorang yang menjadi korban korupsi.
Baiklah, itulah tadi pembahasan saya mengenai tema korupsi di bidang keagamaan. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.